Mendadak menjadi primadona se-Indonesia, anak SMP yang viral jalan kaki akhirnya diundang dan bertemu secara langsung dengan Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Tak hanya sendiri, Malda datang bersama rombongan teman sekelas dan juga gurunya. Namun ada yang menarik perhatian publik saat Malda berinteraksi secara langsung dengan Kang Deddy Mulyadi. Bak langit dan bumi dengan gadis bernama Aura yang viral karena mengkritik penghapusan wisuda. Gadis bernama Malda ini justru menuai pujian lantaran tak hanya memiliki paras yang cantik dan tutur kata yang sopan. Ia juga dikenal hidup sederhana padahal keluarganya berkecukupan. Namanya siapa? Malda. Ke sekolahnya? Diantar. Sama siapa? Bapak. Sama bapak. Pulangnya? Jalan kaki. Jalan kaki? Bisa nggak dirubah siklusnya? Ke sekolahnya jalan, pulangnya jemput. Nanti bau, Pak. Kenapa? Nanti bau. Kan pagi. Oh ya udah, iya. Iya aja. Bukannya udah Ya kan udah, pagi. ya. Kalau pagi kan dingin kan? Iya. Setengah jam nggak keringetan lah. Ya kan kalau bau berangkatnya nanti jam sampai 6 sekolah kurang bau seperempat, katanya. pagi belum keluar matahari. Ya kan? Iya. Setengah 7 udah nyampe. Jam 6 kurang seperempat berarti jam 6 seperempat udah nyampe. Masih dingin nggak Panawangan? Dingin. Iya, kamu keringetan gimana sih? Perlu nggak jalan kaki? Keringetan. Jalan kaki sehat nggak? Sehat. Olahraga terbaik apa? Jalan Jalan kaki. Banyak orang yang pengen jalan lagi nggak? Ada yang sudah stroke pengen jalan lagi, yang lumpuh pengen jalan lagi. Waktu bayi orang tuanya gelisah nggak kalau nggak bisa jalan? Gelisah. Kenapa waktu kecil orang tuanya gelisah, anaknya pengen bisa jalan. Setelah bisa jalan anaknya tidak jalan. Ke warung pakai motor. Ya Tahu kan? nggak apa yang akan terjadi terhadap generasi Indonesia kalau tidak dirubah? Tahu nggak? Saya tuh berpikir masa depan. Generasi kita kalah sama Tiongkok. Generasi kita kalah sama Jepang. Generasi kita kalah sama Korea Selatan. Generasi kita kalah sama Vietnam. Kebugaran anak Indonesia itu kalah. Dan anak Indonesia itu gangguan serangan penyakitnya sangat tinggi. Masih muda, sudah sakit. Sayang nggak hidup ini? Sayang. Punya istri cantik tapi lumpuh. Sayang nggak? Sayang. Hidup pengen sehat kan? Iya. Berjalanlah selama engkau masih bisa berjalan. Gitu. Aduh. Tapi kan ada berkah ya. Karena ini situ ninggal si eta ka urang tah. Awas baing teangan sih. Awas loh. Akhirnya kalian bisa datang ke sini ya. Nggak ada jalan kaki itu kalian bisa ketemu gubernur nggak? Enggak. Gubernurnya nyebelin nggak sih? Nyebelin. Serius. Nyebelin. Deddy Mulyadi tuh nyebelin Gen Z. Kenapa? Perpisahan dilarang, studi tour dilarang, outing kelas dilarang, bikin Iya foto kan? kenangan dilarang. Kenapa saya melarang? Jawab. Kenapa saya melarang studi tour, melarang outing kelas, melarang perpisahan dengan biaya mahal? Kenapa? Kenapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Tidak semua orang tua mampu. Keren. Keren banget. Tidak semua orang tua itu mampu. Aduh. Malda, kamu ini bagus. Ibu bapaknya pasti bangga nih. Bisa mampir ke tempat gubernur. Jadi karena Tidak semua orang mampu. banyak orang tua yang harus ngutang demi anak-anaknya, pinjem bank emo, pinjem pinjol, bener nggak? Kasih tahu dong. Kan ada anak remaja dewasa sih udah lulus SMA dari Bekasi yang pengen ada Ini Aura nih. pengen ada outing class, pengen ada wisuda, pengen ada studi tour, cuman 1 juta katanya. Nah, 1 juta doang 1 gitu. juta gede nggak Itu buat orang miskin? Gede. gede. Beban orang tua berat nggak? Berat banget. Banget. Merasa nggak? Iya. Sekolah itu tujuannya apa? Pendidikan. Pendidikan itu apa? Mengerti. Makanya pendidikan itu pelajaran bagaimana setiap anak mengerti keadaan orang tua. Orang tuanya kerjanya apa? Kamu pasti orang mapan. Enggak. Kelihatan Enggak juga. skincare-nya juga mahal. Apa? Skincare juga mahal. Bapak di pom bensin. Kenapa di pom bensin? Atuh Di berapa pom orang bensin. di pom bensin wae? Kerjanya. Pegawai pom bensin. Iya. Pom bensin mana? Panawangan. Sabulan Panawangan. menang beraha? 2 juta lah ya. Berapa gajinya? Terus bapak kerja di pom bensin, mama
ibu rumah tangga. Oh, berarti kamu mah dibikinnya waktu pakai ini ya pertamax ya Bapak ya. Jadi rada mencrang. Lamun itu mah minyak tanah sih itu. Minyak tanah. Minyak tanah. Oh, bapaknya kerja di pom bensin. Uang 1 juta berat nggak bagi bapak? Berat. Berat. Sekarang ke sekolah jalan kaki, bekalnya berapa? Bekal 20.000. Habis semuanya? 20.000. enggak, nabung 10.000. 10.000 lagi buat jajan. 10.000 buat jajan. Ke sekolahnya bawa bekal nggak sih makanan? Kadang-kadang. Bisa nggak gurunya nanti SMA Panawangan jadi percontohan ke sekolahnya anak-anak bawa bekal ke sekolah sehingga jam istirahat makan bersama di sekolah botraman atau orang Ciamis naon? Papajang. Botram. Bisa nggak? Mejanya satu meja, kalau bisa duduknya satu kaya satu miskin, satu kaya satu miskin. Biar orang miskin bawa ikan asin, orang kaya bawa daging. Di sekolah bisa tukeran. Keren nggak sekolah Ya gitu? kan, keren gitu. Yang satu pinter, satu oon. Oh, Bener, harus itu. satu pinter, satu on. Aduh Kang Deddy ini lucu. Ya kan, itu sekolah ya. Kamu sudah ngejawab dengan baik, saya kasih hadiah 500.000. Oh, 500.000 dikasih hadiah sama Kang Deddy, Masya Allah. 500.000 itu besar dong. Mau nggak? Kamu mau nerima nggak? Oh, jangan kayak kemarin. Mau nerima nggak? Mau. Butuh? Oh iya tuh butuh. Aduh. Pertanyaannya buat apa? Buat apa? Buat memotivasi. Bukan, itu uang buat apa? Oh. Kasih mama. Ayo mama jangan naon. Buat makan sehari-hari. Ya Allah, tugas bapak maneh eta mah. Keren kamu. Iya. Yang 500 kasih mama, 500 buat nabung. Ini lagi. Udah kebagian semuanya, saya kasih 200-an. Aduh. Semuanya dapat, tapi 200-an. Nah itu tadi mendadak ya anak tadi siapa namanya tadi Malda itu aku kalau asal minta maaf tahu okay. Sangat cantik anaknya, sopan perkataannya, Masya Allah. Yang digunakan saat bertemu dengan Kang Deddy menjadi luar biasa. Anak ini kayaknya nampak kesopanan, ini kelembutan wajahnya, percakapan dan perkataannya begitu sopan. Mungkin ini adalah wajah asli ya, wajah asli anak Jawa Barat gitu. Kita sendiri nggak tahu. Dan luar biasa, dan jawabannya itu keren. Anak itu didikan ibu dan ayahnya itu, ibu dan bapaknya itu sangat bagus sehingga melahirkan anak-anak yang bagus. Dan apa yang dilakukan oleh Kang Deddy mengatakan bahwa itu memberikan nasihat untuk anak Indonesia harus cerdas, tubuhnya harus segar gitu kan. Pergi ke sekolah nasihatnya jalan kaki. Tadi ngomongnya kenapa diantar jalan apa? Pergi sekolahnya diantar, baliknya jalan kaki gitu. Kenapa diantar? Nanti keringetan, nanti bau. Terus kalau diingatkan kalau pagi nggak dingin kan, masa keringetan gitu. Motivasinya untuk anak-anak itu supaya ke sekolah lebih cerdas bila masuk waktu belajarnya, lebih cerdas. Ke sekolah bawa bekal, makannya sama bareng guru-guru. Miskin kaya itu tidak dibedakan, sebelah-sebelah, bisa bagi-bagi makannya. Yang rasa ikan asin, yang kaya bisa, yang miskin bisa rasa daging, yang kaya bisa rasa ikan asin. Masya Allah, itu kebijakan Kang Deddy itu luar biasa kan, sangat membentuk sasiah diri anak-anak Indonesia, khususnya di Jawa Barat. Kalian tuh punya pemimpinnya bagus banget, tapi ngapain banyak kali dihujat? Itu kurniaan Allah, rezeki yang Allah bagi untuk kita untuk bertemu dengan pemimpin yang baik. Insya Allah ini terjemahan untuk seorang pemimpin yang bernama Kang Deddy Mulyadi, sangat memahami dan mengetahui betul tentang masyarakat. Itu sangat
kredit yang sangat besar untuk seorang pemimpin. Dan ya, luar biasa banget, dan keseruan kita lihat wajah anak-anak tadi bisa bertemu kerana jalan kaki, bisa bertemu dengan gubernur, Masya Allah. Diberi juga titipan uang belanja, uang jajan juga. Masya Allah. Oke, kalau menurut kalian kayak gimana? Yang ini, yang satu ini bukan yang sebelumnya, yang gadis sebelum ini yang 1 juta doang, bukan yang itu. Yang ini sosoknya beda. Menurut kalian kayak gimana? Itu komen di bawah. Sampai ketemu lagi dalam live video, insyaallah. Jaga diri. Assalamualaikum. Dadah. Hatur nuhun semuanya.